Bisa tebak nggak kira-kira saya pakai sepatu yang mana nih? Kalau outfitnya kayak gini, ini, atau yang ini? Kalau jujur pribadi, saya bisa pakai yang dua-dua yang di sini sebenarnya. Bisa pakai yang ini atau pakai sepatu yang ini. Nah, logika kita pilih sepatu sebenarnya sama kayak logika kita pilih font. Kita mesti tahu dulu nih cocok sama outfitnya gimana. Atau lebih tepatnya buat look seperti apa. Kalau misalkan kita pilih font, itu juga sama. Kalau misalkan kita mau pilih yang playful kayak gini, salah nggak sih kira-kira? Sebenarnya nggak salah, dan nggak haram-haram juga. Cuman ngerti, iya sih, agak-agak kurang cocok ya. Nah, kita pengen supaya lebih cocok dong. Tadi logika kalau kita pilih sepatu. Nah, sekarang kalau font sendiri, itu juga punya logikanya. Tapi kita mesti tahu dulu kategorinya ada apa aja nih. Nah, yang pertama, yang perlu kita ingat kalau lagi ngelihat font itu perhatiin ujung dari hurufnya. Ujung dari hurufnya ini udah pasti nanti nandain kira-kira logo seperti apa yang bakal dihasilin. Contoh yang pertama ini adalah jenis font serif. Font serif ini dia ada kaitnya, jadi kalau kita lihat di bagian ujung itu dia punya hook. Look dari sini bakal kelihatan jadi lebih klasik dan lebih rapih. Kebalikannya nih, ada lagi yang namanya sans serif. Sans serif, sans artinya enggak, berarti enggak pakai kait atau enggak pakai hook. Kalau kita lihat kan dia enggak ada hooknya sama sekali ya di ujung hurufnya. Kalau pakai font-font yang kayak gini, maka look yang dihasilin secara stereotype itu akan lebih modern, lebih fresh, lebih young juga, lebih new juga kelihatannya. Ada lagi yang namanya adalah monospace. Ini agak-agak mirip kayak serif, tapi cara paling gampang gini. Bentuknya itu mirip kayak mesin tik. Jadi kalau kita lihat, hooknya itu dia bukan yang landai atau tajam, tapi lebih agak patah. Dan jarak antar hurufnya itu biasanya mono atau sama. Nah, kalau pakai font-font kayak gini, kayak kita ngeliat dokumen mesin tik aja gimana. Agak-agak oldies, tapi puitis juga, dan signature juga. Unik juga. Yang terakhir, ini di luar dari 3 kategori tadi. Disebut dengan display. Namanya aja display. Ini font buat mejeng memang. Mejeng sebagai headline, sebagai punchline, atau biasanya kita temuin kalau lagi di poster film, di album musik, yang biasanya memang secara khusus didesain buat konteks itu. Susah tuh buat kita pakai karena biasanya dia eye catchy banget. Jadi cuma cocok buat mejeng di headline. Tapi kalau buat body copy agak-agak susah kita praktekin si display ini. Nah, tinggal teman-teman dari expert pilih nih yang mana yang cocok sama mood kita. Kalau glance itu biasanya dia ada di sans serif mainnya. Karena seperti yang kita tahu template-nya sendiri pun dia pakai font Poppins dan Poppins itu masuk ke di sans serif. Berarti mood yang pengen ditunjukin udah pasti modern.